Desa Banyuanyar, di kaki bukit Pegunungan Kawi, diselimuti kabut setiap pagi. Matahari jarang benar-benar menembus rapatnya pepohonan pinus yang mengelilingi desa, dan angin membawa aroma lembab dari tanah tua yang seakan menyimpan rahasia masa silam. Di sini, waktu seolah berjalan lambat. Anak-anak masih bermain kelereng di tanah merah, dan para orang tua duduk di beranda sambil menyeruput kopi hitam kental dengan tatapan kosong ke kejauhan. Adalah Surya, seorang pemuda desa yang baru pulang dari kota. Ia mengenakan jaket lusuh dan menyimpan wajah lelah yang tak sanggup ditutupi senyum basa-basi. Kota telah mengajarkannya banyak hal, tentang kegagalan, tentang keputusasaan, dan tentang bagaimana dunia tidak memberi tempat bagi orang seperti dirinya yang miskin dan tanpa gelar. Kepulangan Surya ke Banyuanyar bukan karena rindu, melainkan karena putus asa. Ia kembali ke rumah ibunya, Bu Narti, seorang janda penjual jamu yang tabah. Rumah mereka berdinding anyaman bambu yang mulai reot, berdiri di pinggir hutan yang konon tak pernah boleh dimasuki selepas maghrib. Di hutan itu, kata orang-orang tua, bersemayam sesuatu yang tidak boleh diganggu. Namun Surya bukan lagi anak-anak yang tunduk pada cerita lama. Ia kembali dengan tekad, ia akan mengubah nasib. Apapun caranya. Suatu malam, di warung kopi Pak Warto, percakapan tentang emas gaib kembali mencuat. Konon, di dalam hutan larangan itu, terdapat tempat penyimpanan emas zaman penjajahan Belanda, disembunyikan oleh para serdadu yang kalah perang, dijaga oleh makhluk yang tak bisa dilihat mata biasa. Banyak yang mencoba mencarinya, banyak pula yang tak kembali. Ada yang bilang, kalau mau dapat emas itu, harus kasih tumbal, kata Pak Warto pelan sambil memandangi kopi yang sudah dingin. Yang paling disayang, Surya hanya diam, namun dalam dirinya api kecil mulai menyala. Lalu malam itu ia memimpikan sosok tinggi berjubah hitam di bawah pohon beringin tua. Sosok itu berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti, tapi satu kata menggema jelas, tukar. Surya bukan satu-satunya yang tertarik pada kisah emas itu. Sejak kecil, ia sudah mendengar desas-desus dari para sesepuh desa tentang orang-orang yang menghilang tanpa jejak, tentang suara tangisan anak kecil dari dalam hutan saat tengah malam, dan tentang sesajen yang harus diletakkan di batas desa setiap malam Jumat Kliwon. Namun semua itu dulu hanya seperti dongeng pengantar tidur, hingga ia melihat sendiri bahwa kemiskinan bisa membunuh perlahan. 3 bulan sejak kepulangannya, Surya telah mencoba segalanya. Bertani? Tak punya lahan. Melamar kerja ke kecamatan? Ditolak. Berjualan? Tak laku. Ibu Bu Narti makin kurus, dan Sari, anak perempuan kecilnya yang baru berusia 7 tahun, mulai batuk-batuk setiap malam. Rumah mereka makin suram, dinding bambu mulai berlubang, dan atap bocor setiap hujan turun. Sari adalah satu-satunya cahaya dalam hidup Surya. Anak itu pintar, selalu ceria, dan suka menyanyikan lagu-lagu lama yang diajarkan neneknya. Kadang di malam hari, Sari menggambar sosok-sosok aneh dalam buku tulisnya. Makhluk besar bertanduk, mata merah, dan tangan seperti akar pohon. Saat ditanya, ia hanya menjawab, mereka suka datang kalau ayah mulai bicara sendiri malam-malam. Surya mengira Sari hanya berimajinasi, tapi dalam hatinya, ia tahu, ada yang berubah sejak malam mimpi itu. Ia mulai melihat bayangan di balik pohon, merasakan mata yang mengawasinya dari hutan, dan mendengar bisikan saat duduk sendiri di kebun belakang. Dan yang paling aneh, ia mulai bermimpi melihat dirinya menggenggam batangan emas yang memancarkan cahaya, tapi di bawah kakinya, darah. Di pasar desa ia sempat mendengar nama yang jarang disebut keras-keras, Ki Jagat Geni, seorang dukun tua yang tinggal menyendiri di gubuk bambu di lereng sebelah timur. Dulu kata orang, Ki Jagat Geni pernah menghidupkan orang mati, tapi ia juga pernah dituduh menumbalkan anak tetangganya untuk kekayaan. Tak ada yang bisa membuktikan, dan tak ada yang berani mendekatinya, kecuali mereka yang sudah siap meninggalkan batas kemanusiaan. Suatu sore, ketika langit kelabu dan angin bertiup dingin dari arah hutan, Surya berdiri di depan rumahnya, menatap jalan setapak ke arah lereng timur. Di belakangnya, Sari sedang menggambar di lantai tanah. Menggambar pohon besar yang menghitam dengan satu sosok kecil yang tergantung di cabangnya. "Ayah," kata Sari tanpa menoleh, "kalau emas itu buat bikin kita bahagia, kenapa wajah ayah makin gelap tiap hari?" Surya tak menjawab. Di dadanya, suara seperti guntur bergema. Bukan dari langit, tapi dari dalam dirinya sendiri. Sesuatu sedang tumbuh, sesuatu yang siap menerima harga paling tinggi. Sementara itu, Sari semakin kurus.
Ia sering duduk sendiri di pojok rumah, menggambar pohon besar dan bayangan hitam yang kini selalu punya tanduk. Gambar-gambarnya dipenuhi warna merah, meski ia hanya punya satu pensil warna, merah tua. Dan malam itu, ketika Surya hampir tertidur, ia mendengar suara dari balik dinding bambu. Kali ini, suara itu bukan hanya bisikan. 1 jiwa, untuk 1000 emas. Malam Jumat datang seperti kematian yang disamarkan dalam keheningan. Langit gelap total. Tak ada bulan, tak ada bintang, hanya kabut tebal yang menggantung di atas tanah seperti tirai terakhir sebelum dunia berubah bentuk. Desa Banyuanyar sepi, bahkan jangkrik enggan bersuara. Surya menggandeng tangan Sari. Anak itu pucat, matanya sayu, seolah tahu kemana ia akan dibawa. Tapi ia tak menangis, ia hanya berbisik lirih di telinga ayahnya. "Kalau ayah pulang, jangan lupa bawa pulang boneka aku ya." Kata-kata itu mengguncang dada Surya sejenak, tapi langkahnya tak berhenti. Mereka berjalan menuju Randu Watu, gerbang hutan terlarang, melewati akar-akar besar yang menjulur seperti ular tidur. Sampai akhirnya, mereka tiba di depan pohon randu yang disebut-sebut dalam legenda. Pohon itu sangat besar, kulitnya kehitaman seperti hangus, dan bau amis menusuk dari tanah sekitarnya. Di bawah pohon itu, tanah bersih seperti baru saja disapu atau disiapkan. Surya meletakkan tikar pandan kecil. Di atasnya ia dudukkan Sari. "Diam saja, ya. Ayah sebentar saja." Sari tak menjawab. Ia hanya memeluk boneka kainnya dan menunduk. Matanya menatap tanah. Surya berjalan mundur 3 langkah. Lalu berbalik membelakangi anaknya. Ia ingat jelas perintah Ki Jagat Geni. Jangan menoleh, jangan bicara, apapun yang terjadi. Dan saat itulah, hening itu retak. Dari balik pohon, suara gemeretak seperti tulang patah bergema. Tanah bergetar pelan, dan udara menghangat aneh seperti di tengah kobaran api. Surya menggertakkan gigi, keringat dingin membasahi punggungnya. Lalu, suara itu datang. Bukan jeritan, bukan tangisan, tapi suara tertawa. Tawa kecil anak-anak, disusul suara langkah-langkah kecil mengelilingi pohon. Puluhan, mungkin ratusan. Tapi tak ada satupun wujud yang terlihat. Hanya suara. Suara dari mereka yang tak hidup, tapi belum mati. "Ayah." Suara Sari tiba-tiba terdengar. Lirih, gemetar. Surya gemetar. Ia menggenggam kedua tangannya erat-erat. "Ayah, aku takut." Ia menutup telinganya. Tapi suara itu menembus kulit, menembus tulang, masuk langsung ke dalam jantungnya. "Ayah, tolong." Surya menggigit bibirnya, matanya terpejam rapat, hatinya menjerit, tapi pikirannya terus mengulang. Emas, rumah, sekolah, hidup yang layak, masa depan. Tiba-tiba, semua suara hilang. Tak ada suara anak kecil, tak ada tawa, tak ada Sari. Hening total. Surya membuka mata perlahan, tapi belum berani menoleh. Udara di sekelilingnya berubah, ringan, lebih hangat. Lalu terdengar suara di belakangnya. Bukan suara Sari, bukan suara makhluk. Bunyi denting logam, bertumpuk. Perlahan, di sisi kanannya sesuatu muncul dari tanah. Sebuah peti kayu tua, terbelah di tengah, mengeluarkan cahaya kekuningan menyilaukan. Surya menoleh ke arah peti, dan di sana, emas. Batangan-batangan besar, terukir lambang VOC dan angka tahun 1793. Ia jatuh berlutut. Tangannya gemetar menyentuhnya. Tapi kemudian, ia sadar, ia belum menoleh ke belakang, ke arah pohon. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa benar-benar takut. Surya menatap emas itu seolah-olah seluruh hidupnya ada di sana. Berat, hangat, dan nyata. Tak seperti mimpi-mimpinya yang kabur, emas ini memiliki bau logam yang menusuk dan kilaunya membuat dunia tampak tak penting. Semua derita, semua kehinaan, seolah bisa ditebus dengan benda itu. Namun satu hal mengganggunya, hening, terlalu hening. Bahkan nyawanya sendiri seakan ditelan oleh keheningan itu. Dengan pelan, Surya menoleh ke belakang, ke arah pohon randu, tempat ia meninggalkan Sari. Kosong, tikar pandan masih terbentang, boneka kain masih tergeletak, terpental ke tanah, basah oleh embun atau sesuatu yang lain. Tapi Sari tak ada. Tidak ada jejak, tidak ada suara. Surya berdiri tergesa dan mendekati tempat itu. Dadanya sesak.
Matanya menyapu tanah, semak dan akar-akar besar yang menjulur seperti tangan yang menunggu. Ia berteriak, "Sari, nak, ini ayah, kita pulang, ya?" Tak ada jawaban. Dan kemudian suara itu datang. "Kau sudah dibayar." Surya membalikkan badan. Di balik peti emas berdiri sesosok bayangan tinggi besar, bertanduk, bermata merah menyala. Tangan-tangannya berakar, tapi bergerak lentur seperti daging. "Emas itu milikmu, tapi anakmu milik kami." Surya mundur, suaranya tercekat. "Tidak, tidak, aku hanya ingin, aku..." Makhluk itu bergerak maju. Setiap langkahnya membuat tanah merekah dan udara bergetar. Suaranya menyusup seperti kabut ke dalam kepala Surya. Tidak ada hanya dalam perjanjian darah. Surya menjatuhkan diri di bawah pohon, memeluk boneka Sari erat-erat. Ia menggigil, ia menyesal, tapi tak ada yang bisa dikembalikan dari penyesalan saat darah sudah diambil. Ia telah melangkah ke tempat yang tak punya jalan pulang. Tiba-tiba, dari dalam gelap pohon randu, terdengar tangisan lirih. Lalu suara Sari, "Ayah, tolong aku." Dingin, gelap. Surya bangkit dan berlari menuju pohon, memeluk batangnya seolah bisa menembus ke dunia lain. "Sari, ayah di sini, ayah jemput kamu." Tapi dari batang pohon, tangan-tangan kecil menyembul. Hitam, kurus, memeluk Surya erat, semakin banyak, semakin kuat. Mereka menyeretnya ke tanah, wajah-wajah kecil tak berbentuk mulai bermunculan. Mata merah, gigi tajam, tawa bocah-bocah yang membatu di dalam tanah. "Kau ingin emas? Kau akan mendapatkannya setiap hari. Tapi tubuhmu akan kami bagi." Surya berteriak sekeras-kerasnya, tapi tak ada yang mendengar. Ia ditelan oleh akar-akar yang menggila. Bumi terbuka seperti mulut yang lapar, dan pohon randu menutupnya kembali dengan tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Pagi harinya, warga desa menemukan sebuah peti besar di halaman rumah Surya. Peti itu kosong, tapi halaman rumahnya kini dipenuhi jejak-jejak kaki kecil. Dan di tengah tanah, tertancap boneka kain Sari, dengan seutas rambut ayahnya terikat di leher boneka itu. Peti itu masih berada di halaman rumah Surya 2 hari setelah ia menghilang. Tak ada yang berani menyentuhnya, bahkan ayam-ayam pun menghindar. Hanya angin yang berani melintasinya, meniupkan bau besi tua dan arang terbakar. Ibu Surya yang selama ini sakit-sakitan duduk di ambang pintu sejak pagi, memeluk kain sarung anaknya yang terakhir. Ia tak menangis, ia hanya menatap pohon pisang yang daunnya tiba-tiba layu satu persatu. Padahal tak ada musim kemarau. Warga mulai berbicara. Ada yang bilang Surya pergi ke kota, ada yang bilang ia mati. Tapi beberapa orang, terutama yang masih mewarisi darah lama desa itu, menghindari bicara sama sekali. Karena mereka tahu, pohon randu telah memberi makan, dan ia tak pernah makan hanya sekali. Malam ketiga setelah hilangnya Surya, Bu Narti bermimpi. Ia berjalan dalam kabut putih, menyusuri hutan yang sunyi. Di kejauhan, ia melihat anak kecil duduk di akar pohon besar. Sari, matanya hitam seluruhnya, bibirnya membiru, tapi ia tersenyum. "Mak, aku udah nggak dingin lagi di sini. Tapi ayah belum bisa keluar." Bu Narti terbangun dengan tubuh menggigil. Telinganya mendengar suara orang berbisik dari luar jendela. Tumbal belum genap. Pagi harinya, warga menemukan jejak kaki kecil penuh lumpur di seluruh dinding rumah Surya. Tak ada satupun yang mengarah masuk atau keluar, hanya melingkar, mengulang, seperti mantra. Dan peti emas itu kini terbuka sedikit. Di dalamnya tak hanya batangan emas, ada gigi manusia. Wajah-wajah orang desa mulai berubah. Ketamakan adalah penyakit yang cepat menular. Beberapa pria diam-diam datang ke rumah Surya malam hari, membawa cangkul, mencoba mengangkat peti. Tapi setiap kali disentuh, telapak tangan mereka melepuh, lidah mereka membatu, dan esoknya mereka mengigau dalam tidur, menyebut nama anak-anak mereka sendiri. Ki Jagat Geni, yang konon telah mati, dilihat berdiri di tepi ladang seminggu kemudian, menatap sawah yang kering, dengan topi caping yang melindungi matanya yang tak berkedip. Saat warga mendekatinya, ia lenyap seperti bayangan yang hilang dalam matahari sore. Malam-malam di Banyuanyar tak pernah kembali seperti dulu, dan emas itu masih di sana, menyala, menggoda, membisu, menunggu siapa yang selanjutnya akan rela membayar.
Waktu berjalan perlahan di desa Banyuanyar, tapi bekas luka yang ditinggalkan Surya dan Sari tidak pernah benar-benar sembuh. Peti emas tetap tergeletak di halaman rumah, berkilauan dalam cahaya pagi, tapi tak seorang pun berani menyentuhnya. Emas itu bukan lagi simbol harapan, melainkan peringatan. Warga mulai belajar dari tragedi yang menimpa keluarga Surya. Tak ada kekayaan yang datang tanpa harga. Tak ada mimpi yang bisa dibeli dengan mengorbankan yang paling berharga. Bu Narti, dengan rambut yang mulai memutih, duduk di bawah pohon randu, memandangi akar yang menjalar dan menggerogoti tanah. Ia memeluk kain sarung yang dulu dipakai Sari dan berbisik, "Anakku, maafkan ayahmu, maafkan kami yang terlalu tamak." Malam-malam di desa tetap dingin, dan bisikan tentang Randuatu masih terdengar oleh mereka yang mau mendengar. Tapi kini, suara itu bukan hanya ancaman, ia adalah peringatan. Di kejauhan, di balik pepohonan, bayangan hitam bertanduk itu masih mengintai, menunggu jiwa-jiwa yang cukup nekat untuk menukar kebahagiaan dengan emas. Dan pohon randu, ia tetap berdiri tegak, menyimpan rahasia yang tak pernah terungkap, menyimpan harga yang tak pernah bisa dibayar. Demi emas, anak jadi tumbal. Adalah kisah tentang cinta, keserakahan, dan konsekuensi yang tak terelakkan. Tentang pilihan yang mengikat, dan pengorbanan yang salah arah. Ketika emas menjadi tujuan, jangan pernah lupakan apa yang sebenarnya berharga. Beberapa tahun kemudian, desa Banyuanyar mulai berubah. Jalan-jalan berlubang, rumah-rumah kosong, dan wajah-wajah yang dulu penuh harap kini tertutup oleh bayang-bayang ketakutan. Namun, di balik semua itu, emas masih berkilauan, tersembunyi di bawah akar pohon randu yang semakin membesar dan merekah. Anak-anak desa berbisik tentang cerita Surya dan Sari, tentang peti emas dan kutukan yang datang bersamanya. Tapi seperti angin yang membawa debu, kisah itu mulai memudar, hilang di antara cerita baru dan waktu yang terus berlalu. Suatu malam, seorang pemuda datang ke desa. Ia membawa sebatang kayu hitam dan sebuah pedang kecil berukir lambang VOC. Matanya tajam, penuh tekad. Ia berdiri di depan pohon randu, menatap akar yang terbuka sedikit, seperti mulut yang menganga. Dalam hati ia berjanji, "Aku akan mengakhiri semua ini, demi desa, demi anak-anak yang tak berdosa, demi emas yang tak boleh lagi menjadi kutukan." Bayangan bertanduk itu muncul dari balik kabut, tersenyum penuh arti. "Lingkaran belum selesai, nak. Baru saja dimulai."